Prinsip ekodesain. Prinsip ekodesain merupakan suatu prinsip yang berkelanjutan dari ekosistem itu sendiri, di mana elemen-elemen seperti air, udara, manusia memberikan manfaat pada bumi. Prinsip efisiensi. Sumber daya alam yang ada dengan berbagai wujud dan persebaran. Ada yang dapat diperbaharui dan ada pula yang tidak dapat diperbaharui. Ekoefisiensi sendiri merupakan suatu kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan. Industri. Industri merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi perkembangan sebuah negara. Dalam perkembangannya, industri juga tidak lepas dari aspek-aspek yang membuat industri tersebut mengalami perkembangan kemajuan. Sistem penghawaan dalam ruangan. Upaya efisiensi dengan mengoptimalkan suatu sistem dapat berarti membeli AC lebih hemat energi. Mengoptimalkan sistem juga dapat dengan cara menyederhanakan sistem pencahayaan sehingga kebutuhan sebagian besar pencahayaan alami. Prinsip penerapan sistem pencahayaan dalam ruangan. Dalam memaksimalkan cahaya alami dan ventilasi, kita dapat memasang pencahayaan dengan sistem dimmer sehingga volume terang gelap cahaya yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan dapat dikontrol secara individu. Memasang lampu listrik hanya pada bagian yang intensitasnya rendah dan menggunakan lampu LED atau light emitting diode. Pencahayaan terang lampu LED tidak hanya dapat menghemat energi hingga 85% jika dibandingkan bola lampu tradisional, namun juga ramah lingkungan dengan cahaya terang bernuansa putih alami yang nyaman untuk mata. Sifat-sifat bangunan ekodesain. Yang pertama, sustainable, berkelanjutan, yang berarti bangunan grand arsitektur tetap bertahan dan berfungsi seiring zaman. Yang kedua, earth friendly atau ramah lingkungan. Suatu bangunan belum bisa dianggap sebagai bangunan berkonsep grand arsitektur apabila bangunan tersebut tidak bersifat ramah lingkungan. Yang ketiga, high perform building. Bangunan berkonsep grand arsitektur mempunyai satu sifat yang tidak kalah pentingnya dengan sifat-sifat lainnya. Sifat ini adalah high perform building. Kriteria material ramah lingkungan. Material ramah lingkungan memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tidak beracun sebelum ataupun sesudah digunakan. Yang kedua, dalam proses pembuatannya tidak memproduksi zat-zat berbahaya bagi lingkungan. Yang ketiga, dapat menghubungkan kita dengan alam. Pengertian ekoefisiensi. Ekoefisien berasal dari kata ekosistem dan efisien, yang artinya pengelolaan sumber daya alam yang tidak merusak atau mengganggu keseimbangan ekosistem, dilakukan secara efisien, serta mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam tersebut. Pembangunan berkelanjutan. Menurut Brundtland Report dari PBB tahun 1987, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan seperti lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya
yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Prinsip ekofisiensi dalam pembangunan sumber daya alam. Dalam prinsip ekofisiensi, penggunaan sumber daya alam berdasarkan pemilihan peruntukannya menjadi sangat penting. Pemilihan peruntukan tersebut dilaksanakan atas dasar 1. Efisiensi dan efektivitas penggunaan yang optimal dalam batas-batas kelestarian sumber daya alam. 2. Tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya alam lain yang berkaitan dalam suatu ekosistem. Dan 3. Memberikan kemungkinan untuk mempunyai pemilihan penggunaan di masa depan sehingga perombakan ekosistem tidak dilakukan secara drastis. Langkah-langkah penerapan prinsip ekofisien. 1. Prinsip ekofisien dalam pemanfaatan hutan. Pemanfaatan hutan harus menggunakan prinsip ekofisien. Penebangan hutan secara liar harus dihentikan. 2. Prinsip ekofisien dalam pemanfaatan tambang. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Prinsip ekofisien pemanfaatan tambang dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Penghematan dalam pemakaian dengan selalu mengingat generasi penerus. 2. Melakukan ekspor bahan tambang sebagai barang jadi atau setengah jadi. 3. Mengadakan penyelidikan dan penelitian untuk menemukan daerah penambangan baru. 4. Diusahakan bahan pengganti, misalnya pemakaian BBM diganti dengan tenaga surya, gas atau alkohol. Tiga, prinsip ekofisiensi dalam pemanfaatan air. Usaha pelestarian air dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Mempertahankan keberadaan hutan agar mata air tidak kering, terutama hutan di daerah hulu sungai. 2. Menjaga air sungai agar tidak tercemar. Pembuangan limbah industri ke sungai harus dinetralkan terlebih dahulu. 3. Mengusahakan air sumur agar tetap bersih. Misalnya, menjaga jarak antara sumur dan tempat pembuangan kotoran minimal 10 meter. 4. Mencegah pembuangan limbah nuklir atau limbah cair industri secara langsung ke laut. Menghindari kebocoran pada kapal tanker pengangkut minyak. Menghindari kecerobohan laut, seperti tabrakan antar kapal tanker dan tidak membuang limbah dan sampah ke laut. Prinsip ekofisiensi dalam industri. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah penerapan prinsip ekofisiensi dalam industri sebagai berikut. Yang pertama, meminimalkan pengguna bahan baku dan energi. Yang kedua, meminimalkan pelepasan limbah beracun ke lingkungan. Yang ketiga, menghasilkan produk yang dapat didaur ulang. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resource. Yang kelima, mampu menghasilkan produk yang tahan lama. Kemudian, prinsip ekofisiensi dalam memenuhi kebutuhan sumber energi. Berbagai aktivitas manusia membutuhkan energi seperti batu bara, minyak bumi, geotermal, hidrokarbon, air, sinar matahari, angin, dan ombak. Permasalahan global saat ini adalah semakin berkurangnya cadangan minyak bumi dunia, sementara kebutuhan bahan bakar harus selalu tersedia.
Oke, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami tentang materi prinsip ekodesain dan ekofisiensi dalam industri. Adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu dari penjelasan di atas dapat kami simpulkan bahwa prinsip ekodesain adalah suatu prinsip yang berkelanjutan dari ekosistem itu sendiri, di mana elemen-elemen ekosistem seperti air, udara, manusia, dan lainnya memberi manfaat pada penghuni. Prinsip ekofisiensi yaitu semua bentuk pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan harus dengan meminimalkan resiko. Kehidupan manusia secara individu bahkan sampai tingkat pembangunan di suatu daerah atau yang lebih tinggi. Di tingkat negara misalnya hampir selalu didasarkan pada pemanfaatan sumber daya alam. Adapun cara penerapan prinsip ekodesain adalah sebagai berikut. Yang pertama, rating atau pencegahan, reduce, mengurangi, reuse, pemakaian kembali, recycling, daur ulang, dan yang terakhir adalah recovery atau pemulihan.